Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam semuanya. Pagi jadi selamat malam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu seorang mahasiswa kedokteran yang sedang menempuh strata 2-nya di Universitas Brawijaya Malang, yaitu saudara Muhammad Rislan Faiz. Rislan Faiz Muhammad. Ya, Rislan Faiz Muhammad. Ya, mohon maaf ya. Halo Nair. Halo Rislan. Kang Rislan ya. Sudah lama nggak bercuma ya Kang Rislan semenjak lulus SMA. Terakhir ketemu setahun yang lalu mungkin ya. Pas Iya, kan reuni pas reuni bulan Maret. Iya. Reuni pesantren. Di sini kami akan berusaha membahas itu apa itu sebenarnya tengah-tengah pandemi ini gitu. Apa sih pandemi itu? Apa sih? Terus bagaimana cara kita bersikap dalam di tengah-tengah pandemi ini begitu ya, Kang Rislan. Sebenarnya gimana sih asal muasalnya dari pandemi ini gitu ya, COVID itu kok bisa menyebarnya itu secara cepat sekali gitu. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Kang Nair sudah mengundang saya untuk melakukan mini talk show kali ya, kayak sharing tipis-tipis. Iya, sharing. Tentang COVID. Walaupun saya juga masih belajar juga, tapi mungkin saya bisa sedikit sharing terkait apa yang saya ketahui mungkin ya, dan semisal emang nanti ada kekurangan atau mungkin penjelasan yang kurang tepat, ya nggak apa-apa, it's very welcome untuk dikoreksi juga. Oke, jadi ngobrol santai aja sih. Nah, karena kan saat ini tuh emang kita lagi pandemi kan. Pandemi itu sebenarnya apa sih? Apakah cuma tahu doang pandemi tanpa sebenarnya pandemi itu apa? Apa bedanya sama epidemi, sama wabah itu kan sangat beda kan. Nah, kalau misalkan pandemi itu sebenarnya berdasarkan WHO tuh dia tuh udah masuk ke level penyebaran penyakit yang paling tinggi tingkatnya. Pandemi itu kan menyeluruh di mana udah menyebar antar negara. Kalau misalkan kayak wabah tuh kan biasanya di daerah doang, daerah setempat. Misalkan di Kabupaten Pangandaran, di Kabupaten Ciamis itu biasanya disebut wabah. Misalkan kayak ada wabah kolera misalkan di kabupaten mana gitu. Itu biasanya wabah itu satu daerah doang. Nah, kemudian kalau misalkan endemik itu biasanya atau epidemi juga itu biasanya satu negara. Jadi misalkan kayak Indonesia itu salah satu negara dengan endemik malaria kayak gitu. Tepatnya di bagian Papuanya. Itu jadi endemik itu kalau nggak salah tuh provinsi. Kalau misalkan yang epidemik tuh udah satu negara. Mungkin nanti bisa di cross check juga ya. Nah, tapi kalau misalkan pandemi itu karena dia menyeluruh sangat-sangat meluas itu penyebarannya itu sampai antar negara gitu loh. Sehingga disebut pandemi, dan pandemi ini tuh merupakan tingkat penyebaran paling tinggi dari suatu penyakit berdasarkan dari si WHO. Nah, kemudian kalau misalkan kenapa sih si virus corona ini tuh bisa sampai terjadi pandemi kan? Padahal kan it's a virus, it's a small microorganism gitu loh. Maksudnya kayak hal yang kecil tapi bisa sampai menyebabkan pandemi di seluruh dunia ini, sampai banyak sekali ekonomi yang jatuh, kemudian juga dampaknya itu sangat-sangat tinggi. Nah, jadi kan sebenarnya kalau misalkan virus corona ini kan sebenarnya diperkirakan tuh udah ada dari tahun 2019 akhir di China, karena waktu itu udah ada laporan ada warga Cina yang dia tuh tiba-tiba terkena pneumonia, tapi nggak tahu sebabnya karena apa. Kayak misalkan biasa kan pneumonia itu kan ada penyebabnya kan ada karena bakteri, karena virus, tapi udah bisa diketahui gitu loh. Tapi waktu itu tuh ketika akhir 2019 tuh pas awal-awal si corona ini muncul, ada beberapa laporan di China terkait dengan laporan pneumonia, tapi
penyebabnya itu masih nggak diketahui, masih kayak baru gitu loh. Nah, setelah itu ternyata setelah dilakukan penelitian dan juga pengujian, ternyata ada satu virus baru yang dimana dia tuh bisa menyebabkan pneumonia yang cukup berat. Nah, ini disebut dengan corona. Nah, corona tuh sebenarnya apa sih? Jadi corona tuh sebenarnya suatu virus, dia tuh udah lama sebenarnya, bukan virus yang baru, tapi kenapa kok sekarang baru booming si COVID ini? Karena emang untuk yang si penyebab COVID ini itu coronavirus dengan strain yang berbeda. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman sebelumnya pernah dengar yang dinamakan SARS, tahu nggak SARS? SARS itu kan Severe Acute Respiratory Syndrome, itu juga sama. Itu disebabkan karena coronavirus juga, cuman itu udah berlangsung sekitar bertahun-tahun yang lalu, udah cukup lama. Nah, akan tetapi waktu itu nggak sampai pandemi, jadi kayak udah bisa langsung ditanganin. Karena memang dampak mungkin nggak separah corona yang sekarang, yang SARS-CoV-2. Jadi kalau yang sekarang tuh makanya si coronavirus ini tuh bisa disebut COVID-19 atau SARS-CoV-2, karena SARS-CoV-2 berarti kayak coronavirus versi kedua dari si SARS gitu. Jadi kayak sebelumnya udah ada SARS, sekarang ada versi keduanya, itu si COVID ini, COVID-19. Terus kalau dari bahasanya kayak corona, kenapa sih disebut corona itu loh? Corona itu kan artinya mahkota kan, mahkota. Jadi emang dari struktur virusnya sendiri itu dia emang ada spike, atau dia tuh spike itu berbentuk mahkota. Jadi buat penempelan antara ke virus sama ke reseptor di tubuh kita tuh dia pakai spike. Nah, bentuknya itu seperti mahkota, sehingga disebut dengan coronavirus disease, berarti penyakit akibat virus corona gitu loh. Dan penyebarannya sangat cepat karena ternyata si COVID-19 itu bisa menyebar dalam bentuk droplet. Jadi kalau kan penyebaran tuh bisa lewat droplet, bisa lewat aerogenik, gitu kan, atau ada yang tidak menular. Nah, kalau misalkan yang tidak menular kan kayak misalkan penyakit diabetes, hipertensi itu kan nggak menular kan. Sedangkan kalau penyakit menular tuh, kalau misalkan droplet tuh kayak TBC, misalkan nih dia ngeluarin percikan kayak ngobrol kan pasti ada droplet-droplet yang keluar kan, atau bersin atau batuk, itu tuh kalau misalkan orang dengan TB ketika dia mengeluarkan cairan dari mulutnya atau dari hidungnya itu tuh dia mengandung droplet Mycobacterium tuberculosis. Makanya kan harus jaga jarak juga sebenarnya kalau misalkan dengan orang yang TB paru kan, karena dia bisa menularkan lewat si cairan itu. Nah, ini sama halnya dengan corona, dengan COVID-19. Jadi si COVID-19 ini tuh dia bisa menularkan lewat cairan, baik itu lewat bersin ataupun lewat mulut. Nah, makanya kita harus jaga jarak sampai 2 meter. Nah, kenapa kok mesti 2 meter? Karena ternyata setelah dari berbagai penelitian, itu tuh si coronavirus ini tuh dia bisa menular dalam jarak 2 meter itu tanpa masker. Itu kalau misalkan ngobrol biasa, kayak misalkan nih ngobrol biasa, terus nggak ada yang pakai masker, nah itu penularan itu sangat tinggi sekali dalam jarak 2 meter. Nah, makanya kita dianjurkan untuk social distancing, untuk jarak itu lebih dari 2 meter, supaya meminimalisasi terjadinya penularan. Nah, tapi kalau misalkan ketika orang itu bersin kan otomatis kecepatan si droplet keluar tuh lebih tinggi kan. Itu tuh bisa menyebar sampai 6 meter. Jadi sebenarnya sangat-sangat berisiko kalau misalkan orang pakai masker. Nah, makanya kenapa kok salah satu pencegahan dari COVID ini kan harus memakai masker kan? Karena baik untuk yang sehat maupun yang sakit. Untuk yang sakit tentunya dia untuk melindungi orang lain supaya dia nggak tertular sama orang sakit tersebut. Nah, sedangkan untuk yang orang sehat dia untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi kayak ada beberapa derajat nih, misalkan kalau misalkan orang sakit dia nggak pakai masker, orang sehat nggak pakai masker tanpa jaga jarak, penularannya bisa sampai 100%. Tapi semisal dua-duanya pakai masker yang sehat maupun yang sakit, kemudian ditambah jaga jarak, itu dia penularannya bisa turun sampai 0%. Jadi emang benar-benar sangat efektif ketika ada orang yang sehat maupun yang sakit sama-sama memakai masker dan juga dengan jarak yang minimal 2 meter itu. Terus apa lagi tadi pertanyaan? Pencegahannya? Pertanyaannya pencegahannya. Pencegahan untuk sekarang kan ini COVID ya, itu. Dari pemerintah tuh dia mereka menggalakkan gerakan 3M kan, yang memakai masker, terus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun, harus pakai sabun. Nah, yang pertama kan tadi memakai masker udah dijelasin, karena
dia supaya mencegah penularannya itu karena emang dia bisa menyebar lewat droplet. Bahkan sekarang tuh ada beberapa laporan penelitian pada kondisi aerosol. Aerosol tuh pada kayak misalkan di ruang inkubator itu kan tekanan udaranya kan dia berbeda kan, beda sama lingkungan biasa. Itu tuh atau dalam ruangan tertutup itu ada beberapa hipotesis yang menyebutkan si COVID ini bisa menular. Makanya kalau misalkan terjadi kerumunan dalam ruang tertutup itu tambah meningkatkan risiko tertularnya COVID. Berbeda kalau misalkan di ruangan terbuka. Karena kan COVID juga sebenarnya tidak tahan panas kan. Jadi semisal emang dia suhu panasnya tinggi, si COVID juga bisa mati. Misalnya bisa tambah makin mudah mati semisal emang suhunya makin tinggi. Nah, terus tadi juga disebutkan menjaga jarak sama menjauhi kerumunan kan karena emang ya tadi menular lewat droplet dan juga bahkan bisa sampai aerogenik beberapa waktu yang lalu sempat ada hipotesis kayak gitu. Nah, terus mencuci tangan pakai sabun. Nah, kenapa pakai sabun? Karena kan si virus ini kan dia tuh diselubungi oleh protein dan lemak kan si virusnya tuh. Nah, di mana protein sama lemak itu dia bisa hancur jika kita mencuci tangan menggunakan sabun. Tentunya sesuai dengan anjuran WHO kan, yang cuci tangan 7 langkah. Jadi kayak dimaksimalkan, diusahakan tuh cuci tangannya jangan asal-asalan, tapi emang sesuai dengan anjuran WHO biar virusnya benar-benar mati. Gitu sih. Kalau yang 3M itu. Iya. Itu yang 3M ya. Berarti kalau kan tadi mencuci tangan dengan sabun, kalau kita misal lagi berada di kendaraan umum atau bagaimana itu kita nggak ada tempat wastafel gitu kan, itu apakah bisa dengan hand sanitizer doang gitu? Bisa banget. Jadi hand sanitizer itu kan dia ngandung alkohol ya. Alkohol hand sanitizer tapi emang harus yang sesuai sama anjuran WHO ya, karena dulu sebelumnya kan sempat ada tutorial hand sanitizer homemade itu kan yang bikin sendiri, tapi takarannya tuh sebenarnya banyak yang ngaco, malah jadi kayak kebanyakan campurannya atau kebanyakan pewanginya, malah yang alkoholnya malah yang rendah, itu kan sebenarnya jadi gak efektif kan. Yang lebih amannya emang yang udah tervalidasi, kayak udah tervalidasi BPOM, misalnya yang tervalidasi Kemenkes ataupun yang emang udah jelas bahan-bahannya berapa persen alkoholnya, kan minimal tuh 70% kan alkoholnya. Itu bisa mati juga virus kalau misalnya pakai hand sanitizer. Tapi semisal emang kita dalam posisi ada sabun dan ada air, ya sangat dianjurkan menggunakan itu. Karena kan kalau hand sanitizer sebenarnya kurang nyaman juga kan, kalau sering-sering itu bikin tangan kering gak sih? Kayak alkohol gitu kan ada kayak rasa agak iritasi juga kan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada cuci tangan buat pakai sabun ya nggak pakai, tapi misalnya nggak ada ya pakai hand sanitizer nggak masalah, bagus banget kok. Gitu. Terus apabila misalnya kita sudah menjaga sedemikian rupa gitu, menggunakan 3M, terus ikuti anjuran pemerintah segala macam. Terus apabila kita itu terkena gitu ya, pahit-pahitnya kita terkena virus itu gitu, hal pertama apa yang harus dilakukan gitu? Nah, oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi emang yang pertama tentunya jangan panik. Nah, ini yang sangat penting. Kita tuh juga nggak boleh panik ketika terkena penyakit. Kita harus, maksudnya jangan panik tapi jangan lengah juga, jangan malah jadi leha-leha, nggak juga kayak gitu. Tapi panik itu dalam artian kita tenang, sekaligus kita juga ikhtiar pengobatan dan juga kita diusahakan jangan panik itu, karena kan sebenarnya saya merembet ke yang lain dulu ya. Kan salah satu slogan pemerintah juga kan ada aman, imun, dan iman. Nah, iman. Jadi aman tuh kan kayak tadi kayak pakai masker, pakai gitu-gitu kan. Itu udah tadi dijelasin. So, misalkan yang imun tuh meningkatkan sistem imun. Nah, ini juga sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan pencegahan maupun penanganan COVID. Jadi kan sebenarnya kalau virus itu dia sifatnya self-limiting disease kan. Jadi dia dihancurin sama imun kita. Sebenarnya virus tuh bukan dibunuh virusnya, tapi ditingkatkan imun kita supaya bisa melawan virusnya. Misalkan nih kayak DBD. DBD kan virus. Tapi DBD sendiri kan sekarang tuh nggak diobatin, misalnya nggak ada obat buat mengatasin virus DBD kan, nggak kayak gitu kan. Tapi yang diatasin itu gejalanya, misalkan kalau misalkan dia demam, kita kasih anti demam. Terus misal kita lihat nih,
nutrisinya kurang, berarti kita kasih asupan nutrisi yang baik supaya imunnya tuh naik. Nah, begitu dengan COVID. COVID ini tuh dia self-limiting disease, jadi kayak emang bisa disembuh sendiri dengan imun kita. Makanya penanganan di rumah sakit pun nggak ada yang spesifik, tapi ada beberapa kan dulu kan sempat heboh tuh yang pakai hidroquin, yang buat malaria itu loh, hidroquin lupa, pokoknya itu loh yang buat malaria itu. Nah, tapi sebenarnya itu tuh Iya. rumor-rumor itu tuh sebenarnya salah kalau misalkan dipakai buat pencegahan, karena efek samping yang ditimbulkan dari obat itu tuh lebih tinggi daripada manfaatnya kalau misalkan emang masih dalam tahap pencegahan. Jadi karena emang dia tuh sangat sitotoksik, jadi kayak bisa merusak hepar. Nah, sehingga nggak dianjurkan semisal buat pencegahan. Tapi pada beberapa kasus yang emang dia tuh udah gawat, kayak udah masuk ICU tuh, ada disebutin itu bisa memberikan perbaikan yang cukup baik pada pasien. Tapi itu kalau misalkan kondisinya gawat. Nah, terus juga penanganannya sendiri, tadi disebutkan dia self-limiting disease, makanya misalnya emang udah, misalkan nih pahit-pahit terkena COVID, ya pertama kan tadi emang harus jangan panik, terus juga harus mengisolasi mandiri juga. Kalau misalkan emang gejalanya masih ringan, isolasi mandiri gak apa-apa, tapi misalnya emang udah gejalanya cukup memburuk, langsung ke rumah sakit supaya bisa mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Terus juga takutnya kan sebenarnya tuh nanti bisa menimbulkan shock kan, sampai shock pernapasan. Kalau misalkan di rumah sakit bisa dibantu pakai ventilator, terus juga bisa diberi kayak asupan nutrisi yang juga tercukupi, terus juga sedia obat-obatan juga kan. Nah, obat-obatannya itu sebenarnya bukan obat yang membunuh virus, tapi obat yang mengatasi respon tubuh yang berlebih. Jadi misalkan nih, kayak kan kita tuh karena itu virus kan otomatis sangat erat kaitannya sama imun kan. Semisal pada COVID ini tuh bisa terjadi namanya tuh badai sitokin. Badai sitokin itu dia kayak peradangan yang sangat hebat di tubuh, khususnya tuh di daerah paru-paru. Nah, ini kan sebenarnya sangat bahaya kan kalau misalnya dibiarkan. Nah, makanya di rumah sakit itu ada dikasih obat kortikosteroid atau antiinflamasi. Tapi dalam bentuk biasanya tuh dikasihnya tuh lewat infus supaya dia cepat gitu. Jadi yang obat-obatan di rumah sakit pun nggak ada yang spesifik menyosor ke si virus coronanya, tapi emang dia untuk mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan sama si coronanya. Nah, makanya kenapa kok kita harus menjaga supaya kita nggak kerumunan itu, karena supaya kita nggak jadi karier, supaya kita nggak menularkan kepada orang yang imunnya itu udah rentan. Jadi misalkan mungkin kalau misalkan anak muda nih terkena corona, mungkin dia nggak bakal kena gejala, dia masih fine-fine aja, masih sehat, masih nggak ada gejala sama sekali. Tapi dia bisa jadi pembawa. Nah, pembawa itu dia ketika menularkan ke orang yang udah lebih tua, yang imunnya itu udah menurun, karena kan proses penuaan kan pasti ada penurunan imun kan. Imunnya menurun, atau mungkin pada orang-orang HIV atau AIDS kan dia ada imunodefisiensi kan, penurunan sistem imun kan. Itu akan sangat rentan sekali buat mereka, bahkan dalam hitungan hari bisa sampai perburukan, sampai masuk ICU, bisa sampai meninggal. Jadi bahayanya COVID itu pada orang-orang yang emang imunnya rentan itu bisa sangat mematikan. Ya, sepertinya terjadi gangguan Halo? jaringan ya. Halo? Tes. Halo. Ada? Halo, tes. Ya. Ada? Ya jelas tadi agak terputus ya jaringannya. Ya, jadi intinya sih, kalau panjang lebar ini ya, kalau penanganan COVID itu self-limiting disease, jadi meningkatkan nutrisi, gitu. Sama tadi meningkatkan keimanan. Nah, keimanan itu juga kan masuk, halo, ada suaranya? Ada, jelas. Masuk ke psikologis kan. Karena emang dalam kedokteran sendiri itu psikologi sangat berperan penting dalam sistem imun. Jadi misal kamu stres, kamu tertekan, itu sistem imun itu akan sangat-sangat istilahnya rentan dan tidak akan bekerja dengan maksimal. Nah, ketika pikiran kamu bagus, terus juga nggak ada stres, itu tuh dia bisa meningkatkan sistem imun, sehingga bisa meningkatkan bisa mempercepat penyembuhan si COVID ini. Untuk intinya kayak gitu sih, jadi menyembuhkan dengan diri sendiri dan nutrisi gitu. Ya berarti apa namanya? Jadi intinya itu ada dalam kita menghadapi COVID pandemi ini gitu ya. Itu kita menghadapi dengan apa tadi tuh aman sama imun ya. Nah, aman, imun sama yang ketiga itu iman. Gitu. Ya. Jadi apa dari kita pencegahan fisiknya kita memakai 3M tadi, memakai masker,
menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian kita dari dalam diri kita protek dengan meningkatkan imun, makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Kemudian dari sisi psikologi kita, dari ruhaniyah kita juga diperkuat dengan meningkatkan keimanan gitu ya, Kang Rislan ya. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Tentang ini sebenarnya apakah pandemi ini bisa berakhir gitu ya. Terus sebenarnya tanda pandemi ini berakhir tuh apa gitu? Tanda oh ternyata ini udah selesai terus kita bisa hidup normal lagi gitu seperti dulu gitu. Itu bagaimana, soalnya kan kayak ini kan saya jurusannya manajemen haji dan umroh gitu ya. Kemarin di webinar gitu dapat berita bahwa umroh juga sudah mulai dibuka, namun dengan protokol yang sangat ketat gitu, agar Arab Saudi itu sangat membatasi negara-negara yang umroh ke sana seperti itu. Jadi apakah ini pandemi ini itu bisa berakhir dan kembali normal seperti sebelumnya, atau memang ya sudah seperti ini dan memang harus segala sesuatu yang kita lakukan itu dibatasi gitu. Ya. Oke. Nah ini sebenarnya kalau misalkan akhir dari pandemi ya kan nggak ngerti juga ya, maksudnya nggak bisa diprediksi secara pasti karena melihat dari kasus saat ini di Indonesia maupun di dunia, kasusnya itu masih terus meningkat, sehingga kayak untuk akhir dari pandemi sendiri itu malah WHO tuh setahu saya tuh kemungkinan tuh masih dalam 2 tahun itu paling cepat itu 2 tahun mungkin bisa kembali normal. Nah, normal di sini tuh dalam artian bukan normal kembali seperti dahulu kala tanpa masker, tanpa protokol kesehatan, tapi new normal. Jadi emang tetap bisa beraktivitas, cuman ya itu tetap memakai protokol kesehatan. Jadi karena emang udah terjadi pandemi seperti ini, kalau misalkan dihilangkan virus sama sekali itu kayak nggak mungkin sih menurut saya. Karena emang udah sangat-sangat menyebarkan. Cuman yang bisa dilakukan itu dengan menekan penyebarannya. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan vaksin. Makanya kita di sini tuh nggak nungguin sampai pandemi selesai, maksudnya karena kalau misalkan nungguin sampai pandemi selesai, nggak bakal tahu kapan ini selesainya. Oleh karena itu, yang diusahakan itu sekarang banyak sekali riset-riset terkait pengembangan vaksin dengan tujuan untuk mencegah penyebarannya. Jadi, semisal emang udah ditemukan vaksin, diharapkan nanti penyebarannya itu bisa ditekan dengan sangat baik, yang pada akhirnya tentunya outcome-nya juga akan menekan penyebaran si virus ini. Gitu. Jadi mungkin pandeminya juga statusnya mungkin akan berubah, mungkin enggak pandemi lagi kalau misalkan udah negara-negara banyak melaporkan kasus yang nol. Tapi untuk saat ini sebenarnya masih belum bisa diprediksi kapan berakhirnya pandemi ini. Dan untuk kedepannya pun mungkin misalnya udah ditemukan vaksin. Jadi vaksin tuh bukan 100% menjamin aman dari corona, tapi mencegah penyebarannya doang. Jadi karena vaksin tuh dia cuma sebagai agen pencegahan, berarti bukan serta-merta kalau misalkan orang di vaksin tuh udah sangat aman dari corona, tapi itu buat cuma menurunkan risiko tertularnya corona. Jadi masih tetap bisa tertular, cuman risikonya lebih rendah kayak gitu. Dan untuk protokol kesehatan pun kalau misalkan kayak haji umroh itu juga masih tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat, walaupun emang suatu saat udah ditemukan vaksinnya dan angka penyebarannya udah rendah, tapi tetap harus berjaga-jaga juga untuk tetap menggunakan protokol kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Kang Rislan. Ini sangat mencerahkan sekali gitu ya. Kita bisa tahu seluk-beluk dari pandemi ini, terus bagaimana cara kita memprotek diri, mencegah dari terkenanya virus corona ini. Mungkin terima kasih ya, Kang Rislan. Saya tutup sekian. Jadi teman-teman, seginilah berbincangan santai kami dengan Kang Rislan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, mohon koreksinya juga ya, semisal ada yang salah. Ya, terima kasih juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.